padi itu monokultur, padi jagung itu Murni monokultur, monokultur dan ya. konsekuensi monokultur itu melawan alam. Jadi kalau food estate itu ditanami padi semua, itu adalah gerakan yang melawan alam. Oke, sobat Dasmap, sobat Geo, kita coba ngobrol tentang agriculture. Kok bisa sih dari geografi, dari akademisi tiba-tiba terjun ke pertanian? Jadi cerita awalnya itu waktu saya pertama kali meneliti batik, ya timbul keasikan-keasikan. Kemudian di situ ada suatu teks literatur yang menjelaskan bahwa batik kita itu adalah sambilan. Ya semua instrumen Jawa itu sambilan. Orang nanti paginya itu bertani, nelayan, nanti waktu luangnya untuk karya seni. Side job Batik, ya berarti iya ya. side job. Kalau Oke, orang oke, sekarang terus. side job. Jadi saya berpikir alangkah indahnya ya kehidupan orang Jawa. Oh, iya. Alangkah indahnya mereka menganggap bahwa kehidupan ini ya mau mampir ngombe lah, mampir ngopi ya, ngopi. Tidak ada yang mereka seriusin Oke. secara ngotot ya. Yaitu kalau kita bahas fisika kuantum, yang namanya quarks itu akan bekerja jika kita itu iseng. Tapi kalau kita malah fokus, malah dia itu stuck. Jadi dari orang Jawa saya membaca, oh indah sekali hidupnya. Paginya bekerja, sorenya itu mereka rayakan dengan karya seni, kriya, itu ada kain, gamelan, wayang, bahkan menjadi sistem budaya yang mapan untuk outputnya itu wisdom ya. Gitu. Oh, jadi Saya tertarik di situ. oke, jadi sebenarnya kenapa ke agriculture asal usulnya justru dari filosofi kehidupan orang Jawa, Betul. khususnya yang di pertanian ya. Betul, nggak cuma Jawa, semua ya Sunda, Sunda terus juga gitu. Makassar. Intinya Saya yang hidup membaca tiga. orang Indonesia itu darahnya seniman. Untuk orang-orang yang hidupnya di pedesaan khususnya gitu Betul. ya, itu memang dia kelihatannya santai, tapi Santai. sebenarnya maknanya banyak gitu. Dalam, santai tapi ya, maknanya misalnya mendalam. pagi dia bekerja di ladang gitu Iya. ya. Terus duha ibaratnya dia Betul. udah mulai ngopi-ngopi, santai, sarapan, abis itu dia berkreasi atau nyanyi-nyanyi kayak gitu ya. Iya, Hidup jadi seimbang ya. jadi balance Jadi antara work life. Iya. Jadi bukan ngejar deadline ya. Otot, nggak ngejar output uang, nggak ada uang waktu itu nggak ada. Pas dia panen ya tinggal Iya jual. panen, dia taruh di lumbung malah untuk makan bersama. Jadi yang mereka takutkan bukan kehilangan uang ya atau uang nggak ada, tapi padinya nggak ada atau berasnya nggak ada. Ketakutannya tuh lain. Keren, sip itu ya yang membuat daya tarik awal kenapa milih agriculture akhirnya ya. Jadi saya nemu nih batik yang bagus itu keluar dari agriculture atau suatu penopang yang bagus. Jadi akhirnya saya kejar agriculture seperti apa sih, pertanian seperti apa sih yang relate sama orang-orang Jawa. Akhirnya saya ketemu nih. Jadi dulu kita itu ya sejak Hindu-Buddha itu sudah punya sistem-sistem pertanian yang bagus. Bagaimana menyimpan bibit, terus bagaimana domestifikasi hewan untuk ternak. Terus kemudian ada pembenahan di Wali Songo. Jadi Wali Songo itu uniknya adalah yang didakwahkan itu agama, tapi caranya itu ekonomi. Perbaikan irigasi, perbaikan pertanian, pembenahan secara perdagangan itu Islam Indonesia awal mulanya seperti itu. Jadi saya menemu bahwa ya salah satunya Sunan Kalijogo itu membenahi kita semua yang sekarang itu arsitektur Jawa. Kenapa joglo itu tajuk loro, terus batik itu maknanya banyak. Ada
ya bobotnya sekos titik, artinya kita dalam melakukan sesuatu tuh mipil apa ya, pelan-pelan terus sedikit demi sedikit. Oke, siap. Terus batik itu dibalik juga kitab, jadi kayak semacam buku bacaan Oke, siap. untuk Oke. orang Jawa. Ini berarti ini menarik banget ya filosofinya ya. Memang Mas Budi ini di lingkungan kita itu ya, di tongkrongan dia terkenal banget sebagai filosof. Filosofnya anak Geo nih kayak gini. Nah, yang menariknya lagi selain dia berterjun ke agriculture ya, tadi udah diceritain kenapa dia berterjun, dia juga bikin beberapa karya gitu ya, buku tulisan ya. Salah satunya nih saya baca nanti di share screen ya. Kembalilah ke ladang, terus bumi tidak baik-baik saja, hutan, wah ini ekosistem alam ini telah berjalan secara otomatis dengan segala biodiversitasnya. Hutan adalah sumber kehidupan kita, nafas, air, makanan ada di sini. Merusaknya berarti merusak diri kita sendiri, bos. Industri pertanian monokultur tidak salah. Terjalan sukses hutan dimulai dari monokultur. Wah ini food forest masa depan kita. Belilah lahan semampumu dan hutankanlah mereka kembali. Wah ini emang ini dalam-dalam banget ya. Mungkin boleh dong Mas Budi diceritakan dulu sebenarnya Mas Budi ini di hutan ngapain? Bertani, benar-benar bertani seperti petani zaman dulu atau seperti apa gitu? Jadi persentuhan saya dengan pertanian itu sebenarnya gak sengaja. Karena waktu itu apa ya, saudara saya itu nyalon lurah, terus apa ya kena utang. Jadi harus bayar utang itu atau tanahnya hilang. Akhirnya saya jual mobil nih untuk menyelamatkan tanah itu, karena tanah itu punya histori keluarga ya. Akhirnya setelah dibeli saya bingung nih mau ngapain. Kemudian disitulah titik dimana saya ya udah ini tanah sudah dikasih Tuhan. Udah saya bertani di situ. Pas itu saya ketemu bersentuhan dengan permakultur. Itu berapa hektar? Itu masih kecil 2000 meter persegi. Oh 2000 meter, oke. 2000 meter persegi. Pas saya dapat tanah itu, saya alhamdulillah bersentuhan sama permakultur. Itu ilmu dari Australia. Sebenarnya dari Jepang. Itu dari mana bisa ketemu itu? Saya di Bumi Langit Institute Jogja. Kebetulan temen ngajak ke situ. Saya melihat praktek-praktek pertanian yang berkelanjutan. Saya belajar sedikit. Lalu saya mengembangkan diri secara otodidak sambil praktek. Ke Bumi Langit ini pernah dengar biasanya Bumi Langit? Oke. Terus apa tuh yang diajarkan tuh kira-kira? Jadi permakultur itu foundernya tuh Bill Mollison dari Australia, tapi beliau itu terinspirasi dari Master Fukuoka. Beliau yang nulis Straw Revolution ya. Jadi konsepsi pertanian yang no-till farming, berarti pertanian tanpa mencangkul atau merusak tanah. Do nothing farming. Cara Master Fukuoka nanam padi aja pakai bola-bola tanah dilempar-lemparin tok ke ladangnya. Begitu. Dan itu ditiru sama Bill Mollison dari Australia, karena Australia itu kan punya iklim yang ekstrim ya, kadang kebakaran hutan, karena saking panasnya, kadang salju nih. Akhirnya dibikin suatu pertanian yang meniru konsepsi hutan. Jadi pertanian yang berkelanjutan, yang isinya itu adalah pengembangan layer horizontal maupun vertikal. Berarti secara variasi tanaman yang ditanam di situ, terus variasi hewan-hewan yang hidup di situ. Kepanjangannya permanent agriculture, atau kalau dibahasakan ke sini itu pertanian abadi. Oke, kita nih perlu apa? Perlu baca-baca lagi, perlu riset terkait apa tadi namanya? Permakultur. Permanent Tapi agriculture. tadi ada yang sudah disebutkan tadi lumayan ini ya, lumayan unik ya, bahwa tadi ada lempar benih ya. Lempar benih tok ya. Lempar benih aja harus dipakai bola-bola itu. bola-bolain sekali Ngasal bola kayak, banyak benih berarti. Iya, kayak ngasal dia tuh kayak Ngasal biar alamiah gitu ya. alamiah. Nah, pertanyaannya gini Bu,
Australia kan sama kita beda nih. Dari tanah mungkin beda, dari sisi slope-nya atau kemiringan tanahnya juga beda, atau tingkat kesuburannya juga beda. Nah, apa Budi udah sebelumnya udah riset sebenarnya sama loh karena apa gitu, atau memang sebenarnya beda atau Kalau dari teknik pertaniannya sama, cuman untuk tanaman-tanaman pengisinya jelas beda. Oke. Karena kan tanaman punya secara geografik kesesuaian lahan ya. Jadi tanaman apa yang sesuai di suatu wilayah dan itu harus di breakdown. Jangan dipukul rata, di sana nanam apa kita ikut-ikutan. Jadi yang harus kita kembangkan, termasuk saya lakukan sekarang adalah bagaimana menjalankan tropical permaculture. Jadi permakultur secara tropis itu bagaimana di riset lalu dipraktekkan yang outputnya itu untuk mensejahterakan petani. mensejahterakan petani. Oke. Itu tadi ada kata tropikal, Bud. Tropis Tropis ya. Oke, kita tahu di Australia beda. beda ya. Berarti tropis ini dari mana muncul? Dari Australia atau sebenarnya ngadopsi ke sana gitu? Jadi ilmunya kan dari Australia. Kita Ilmu sebut, untuk si ya, permakulturnya. generasi pertamanya kan dari Jepang, generasi kedua tuh Australia. Kita Oke. harus bikin generasi ketiga yang khusus membahas tropical permaculture yaitu di Indonesia. Di tropis ini. Iya, Jadi belum ada dong si tropical. belum ada. Tapi udah kebayang konsepnya kayak gimana? Konsepnya sudah kebayang dan Udah sudah dilakuin ketemu. juga? Sudah Nyobain? dilakukan Di rumah? Di tanah itu? Iya, di tanah itu. Wah, ini menarik nih. Berarti tanah yang diberi Tuhan tadi katanya Budi gitu ya. Ya, Tanpa sengaja gitu. Berarti benar-benar beli tanah itu nggak mikir apa-apa ya, subur Nggak, apa enggak ya. kosong. Ya karena tadi aja Nekat. dijual. Emang yang kayak gini. kita Yang kayak nekat. gini biasanya yang unik-unik. Oke. Nah, di tanah itu, Bud, ditanamin apa ceritanya? Jadi saya itu sangat mengagumi pisang Bisa. karena kita kan permasalahan pertanian itu adalah benih ya sama obat pupuk ya. Tapi kalau pisang itu bisa tumbuh sendiri, benihnya gratis, sama dia itu auto pupuk. Jadi tubuhnya bisa memupuk dirinya sendiri. Oh gitu. Jadi kita akan menghilangkan kos pupuk secara nyata di pisang itu. Dan saya nemu bahwa kalau pisang ditanam di lahan, dia akan, ini khusus tropis ya, kajian tropis, dia akan menyerap air sehingga moisture atau kelembaban lahannya itu bertambah. Jadi si tanah itu nggak mudah kering atau retak kalau ditanami pisang. Setelah pisang masuk, baru kita bisa memasukkan buah-buah yang lain. Kita tiru suksesi hutan. Hutan kan pertama lumut sebagai perintis, nanti sampai tanaman besar. Lalu kita tiru nih, misalnya pertama pisang, terus bawahnya itu ketela atau ubi rambat. Campuran lah. Ya kita campur. Semakin diversifikasinya itu besar, maka akan nilai dari outputnya akan semakin besar. Jadi gitu ya konsep si forest, masih si Food permakultur forest, itu. iya. Dia sebenarnya ngikutin kondisi alam yang biasa terjadi secara alamiah di Iya, kehutanan gitu ya. ya ada kredo atau jargon di permakultur ya. Masalah dunia itu bisa diselesaikan jabat tangan lah di ladang. Masalah dunia, kelaparan, perang bisa diselesaikan di ladang. Didamaikan di situ. Masalah negara juga bisa sih. Bisa. Karena kan masalah negara juga gak jauh-jauh dari sumber daya pangan, terus ya hasil-hasil energi. Oke. Terus sudah nyoba berapa lama itu di tanahnya? Saya mencoba sudah 7 tahun. Dari pertama 2000 meter, terus nambah jadi 1 hektar. Sekarang sudah sekitar 1,5 hektar. Tanamannya? Tanamannya itu semua jenis tanaman yang bisa hidup di tropis. Oh gitu, sesuai Ya, iklim saya meniru dan konsep kondisi di hutan situ ya. Ya, ada pohon mangga, saya kasih markisa. Jadi mangga sama markisa bisa mutualisme. Terus ada Iya, ada beri murpe yang bisa hidup di hutan kita ya, yang lembab. Jadi kita ya bedanya sama monokultur, kalau pertanian
sehari-hari kita kan monokultur ya, nanam jagung semua, terus nanam padi semua. Kalau permakultur itu monokultur yang naik level. Jadi monokultur, jadi polikultur, kemudian permakultur, di mana kalau monokultur itu keterlibatan manusia kan 100%. Tapi kalau permakultur keterlibatan manusia tuh maksimal 2% lah. Oh gitu. Jadi dia akan menjadi sistem hutan alami ya, di mana manusia tuh hanya maintenance sama memanen tok. Ya, ya oke lah. Secara itu bisa ditanam, tapi kita nggak bisa ngejar target dong kalau pakai sistem permakultur. Jadi permasalahan utama kita kan yang tadi kita bahas, pergeseran ya. Dulu kita itu food catering, zaman manusia purba ya. Sekarang kita food producing. Jadi begitu kita masuk ke food producing, terus mengejar target, akhirnya kita merusak alam dan lingkungan. Padahal food catering itu bagian peradaban lama yang bijak. Oke. Berarti memakan seadanya, terus mengapresiasi tanaman atau produk lokal gitu. Oke. Tadi kalau tadi adalah tanaman-tanaman ya sifatnya adalah hortikultura gitu ya. Ya, horticulture. Sekarang kalau misalnya tanaman pangan seperti padi itu sebenarnya bisa di permakultur juga ya kira-kira. Mau tahu pendapat saya yang aneh tentang padi nggak? Boleh. Makan padi itu adalah kesalahan. Oke. Jadi apa ya? Dengan tumbuhnya kita sebagai urban, akhirnya kan sawah-sawah tergeser ya. Tapi kita mau maksa makan padi terus. Jadi akhirnya kita impor. Makan beras itu bisa dianggap sebagai kesalahan atau pemaksaan terhadap kondisi lahan. Kita kan nggak mampu nih. Terus kekurangan terus ya. Tapi tetap aja makan padi. Iya. Akhirnya impor kan. Secara sederhana seperti itu aja. Dan itu mendatangkan banyak masalah karena negara yang kita impor ternyata juga kewalahan kan. India kan stop ini. Terus akhirnya kita cari-cari kemana, Thailand, Bangladesh, mereka juga butuh kan. Akhirnya apa ya? Kalau bijaknya kalau kita mau ya sustain itu, kita makan pengganti beras, nggak cuma beras. Dulu ada sagu, terus ada ubi. Kalau di Jawa itu pala pendem ya, ubi yang disimpan di tanah. Itu harus kita. Ini menarik banget sebenarnya teman-teman ya, kalau kita ngomongin padi ya, dan itu bakal banyak perdebatan juga ya. Iya, sangat kencang perdebatan tentang padi. Cuman, kita ngotot makan padi ya. Tapi begini, sekarang kan sudah mulai di perkotaan, kawasan perkotaan sudah mulai gaya hidup sehat. Oke. Salah satunya kan makanan. Orang-orang yang hidupnya sehat, yang udah mulai gaya hidup sehat, sebenarnya makanan sih udah nggak banyak lagi, Bud. Iya betul. Ya kan? Artinya ya yang banyak itu sebenarnya buah-buahan, tadi tanam-tanaman yang benar dari alam. Nah artinya kan style gaya hidup sehat ini ternyata berbanding lurus sama permaculture ini ya, dengan tanaman ini. Iya. Seperti ini, Bud. Ya kalau di kita organik itu masih jadi label ya, kayak ekonomi syariah gitu, masih jadi lipstick, bukan primer. Tapi bisa kita upayakan organik itu menjadi full lifestyle ya. Oke. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya, Bu. Oke lah, secara keilmuan memang si padi ini atau makan beras ini masih perdebatan gitu. Iya, itu sangat cuman kembali lagi, Bu. Tadi di sawah itu sebenarnya bisa dipermaculture apa enggak nih? Ini masalahnya nih. Jadi nggak ketemu karena padi itu monokultur. Padi jagung itu monokultur. Dan konsekuensi monokultur itu melawan alam. Jadi kalau food estate itu ditanami padi semua, itu adalah gerakan yang melawan alam. Keseimbangan biodiversitasnya hilang. Jadi bayangkan tanaman-tanaman lokal yang sudah hidup ratusan tahun dibabat menjadi sawah kan, itu menghilangkan benih-benih lokal. Gitu. Kalau kita lihat secara bijak ya.
Kalau mau food estate itu pakainya permakultur. Seperti dulu hutan adat. Jadi konsep hutan adat itu adalah kita punya hutan, suatu suku atau kultur di situ. Jadi orang bisa memanfaatkan secukupnya, kebutuhannya, ambil dari hutan adat itu. Itu konsepnya seperti itu. Bahkan saya pernah dengar di suatu kota, saya lupa ya, di Klaten mungkin, itu ada hutan yang disediakan untuk masyarakat khusus di situ. Jadi orang bisa makan apapun di situ, tapi hanya di tempat itu, dia nggak boleh bawa pulang. Saking wisdom, saking bijaknya orang yang menghibahkan atau menyediakan hutan tersebut. Dan saya mendorong kepada orang-orang yang punya uang itu kemewahannya kita geser lah. Kalau Lamborghini itu mewah, terus apartemen mewah itu mungkin masa lalu ya. Nanti masa depan itu yang mewah orang-orang yang punya hutan makanan. Ketika kita krisis pangan, ya, itu tersedia. Sekarang gini Bud, pasti kan orang yang berpikir ke monoculture atau orang-orang organik itu sudah memikirkan ketersediaan, supply dan demand, Iya. ya kan ya. Nah, ya seperti kita udah terlanjur butuh nasi ya, karena kan Terus berapa harus ya, disiapkan gitu ya, berapapun daging, disiapkan, telur, daging, ayam, telur. bahkan ayam aja sekarang udah nggak begitu sehat kan. Betul. Makanya sudah mulai muncul juga ayam-ayam yang Betul. yang Hybrid ya hibrid kayak gitu. Nah cuma kan gini permasalahannya tuh sekarang kan oke lah banyak orang berbuang untuk ke alamiah gitu ya, tapi kan akhirnya harga-harga yang alamiah tuh mahal Bu. Sebenarnya Yang kita kalau temuin ya, yang kita tahu ya. saya mengkritik keras kenapa yang organik itu mahal. Padahal modalnya itu lebih rendah, menekan. Karena kalau benar-benar organik ya dia nggak butuh pupuk, cost untuk pupuknya itu nggak ada. Terus cost untuk maintenance pestisidanya nggak ada. Mestinya organik itu lebih murah. Lebih murah, cuma kan Jadi orang akan lari ke situ. iya, tapi kan Kenyataannya yang butuh banyak akhirnya harga jadi organik mahal. dijadikan seperti kopi dan batik lah, jadi sebuah mitos. Ini batik begini-gini dikasih cerita terus mahal. Kopi ini dari gunung ini di sebelah lereng ini jadi enak. Terus kemudian organik ini sayur ini begini. Mungkin itulah PR Karena kita ya. PR saya Harga sampai ke organik masyarakat harus lebih rendah harus lebih rendah. Kalau enggak ya supaya orang susah besar ke situ. gitu. Tapi Gimana bisa muncul kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Permakultur ini tetap harus dibuktikan gitu ya, diajarkan dan dipraktikkan supaya benar-benar orang sadar gitu buat masa depan sih, bukan buat saat ini. Karena fase kita masih di sini. Fase kita tuh masih menganggap nasi itu mutlak, terus monokultur itu baik-baik saja. Tapi kalau kita sudah belajar banyak, nanti wawasan kita akan menyadari bahwa monokultur itu merugikan lingkungan. Monokultur Kita kembali ke geografi ya. Ya pasti. Ruang itu kalau ditafsirkan, ruang kan abstrak ya. Kalau ditafsirkan secara real, 2 dimensi, ruang itu adalah tanah. Dan kesejahteraan itu punya ruang ya. Dia bertumbuh di atas tanah. Kalau tanahnya rusak, maka kita jangan pernah berharap sejahtera. Kita merusak tanah terus nih, kasih pupuk. Akhirnya tanahnya jadi keras, kasih pestisida, residunya tertinggal, akhirnya meracuni, kembali ke orang jadi kanker, jadi speech delay, macam-macam penyakit jadi yang aneh-aneh. Jadi saya juga pernah dengar buat penelitian ya, termasuk dari dosen-dosen kita dulu ya, kalau memang sekarang kan pakai pupuk, pestisida dan lain-lain gitu ya, bahkan tanah lereng aja yang miring gitu ya, tetap ditanamin saking dia dikejar target. Betul, ada target produksi. Akhirnya kan karena kemiringan tanah dan itu juga jenuh gitu, akhirnya kan nutrisi alamiahnya kan hilang. Iya, gitu. betul. Dia digenjot, akhirnya makan menjadi sehat. Ya ini memang kembali lagi sudah sejauh
sejauh apa negara kita sebenarnya. Betul, fase kita SDM masih sih, ranking pendidikan. 180. Iya. Jadi kita harus menaikkan ranking kita ke 90. Tapi nggak apa-apa, memang butuh ke banyak ranking orang-orang 10 kayak Budi. besar. Jadi ya fase peradaban kita masih di situ, masih berkutat seputar politik, masih berkutat seputar ya perebutan kekuasaan, Ya. tapi tidak pro lingkungan. Jadi ada suatu kaidah di negara Skandinavia ya yang kita anggap maju secara ya Itu dari si sains Halan, teknologi ya. Halan Ibrahimovic. Tuh. Itu kaidahnya nomor 1 itu jangan membandingkan, nomor 2 jangan mengambil hak orang lain, yang ketiga itu jangan melawan lingkungan. Oke. Jadi yang kita semua amati, kita melawan lingkungan terus nih. Jadi nanti kalau ada bencana-bencana yang sifatnya itu secara lingkungan, maka ya jangan salahkan siapa-siapa, karena kita ya itu apa yang kita dapat ya yang kita kasih. Setuju, Bud. Oke, kira-kira gitu ya permakultur ya. Obud juga baru tahu nih, teman-teman saya juga baru tahu dari cerita tadi ya. Ini menarik banget ya, dan kita doain juga ya Mas Budi bisa terus meningkatkan si permaculture. Kalau bisa Mas Budi bisa gak tuh foto-fotonya ditunjukkan ke kita Bisa. nanti. Setelah dikasih tahu lah ke orang, dikenalkan ke masyarakat yang melalui media sosial kan sekarang udah mulai gampang gitu ya. Terus yang paling penting Mas Budi ini juga pengen teman-teman dia juga sedang berusaha ya, pengen melanjutkan studi sampai ke sana ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya, kenapa akhirnya kok jadi pengen kuliah lagi nih buat ke bidang si permaculture ini? Ceritanya itu saya ngurusin Bimbel gratis. Terus melihat antusiasme anak-anak muda yang belajar, akhirnya saya ikut. Ya, saya harus belajar lagi. Oh gitu ya. Saya harus lanjut untuk apa ya? Ya membuka wawasan baru, ilmu baru, karena ilmu harus cross ya, harus menikah, saling kawin sama jenis ilmu lain Iya. untuk mendapatkan output yang baru. Tapi kenapa milihnya si permaculture ini? Karena saya percaya bahwa permakultur lah pertanian masa depan kita. Oh, ini. Karena monokultur itu akan ditinggalkan Oke. karena boros biaya, terus boros produksi ya, dan banyak racun yang masuk ke situ. Lalu dia akan usang dan kita akan beralih ke yang lebih pro lingkungan. Oke. Tapi gini, kita sebagai anak muda misalkan ya, dulu orang kan yang normal itu kan ya gitu semua akhirnya nyari duit ya. Oke. Itu ya, mereka mikirnya begitu. Wow. Dengan lu di sekolah mungkin ya nggak murah biayanya, terus pengorbanannya segala macam. Itu apakah nanti bakal sebanding kira-kira apa yang dikeluarkan sama apa yang dipelajari, nanti hasilnya kira-kira sebanding apa enggak? Ya uang kan hanya alat tukar ya, jadi kita harus menjadi sesuatu yang berharga untuk ditukar. Jadi apa kita cari hal-hal yang menjadikan kita tuh berharga secara apapun. Bukan uangnya ya. Iya, bukan uangnya. Misalkan ilmu tapi Budi nilai. setelah menjadi ahli permakultur terus bisa diterapkan, atau dosen-dosen atau akademisi belajar ke Budi, terus diterapkan di beberapa daerah jadi narasumber, dan bisa akhirnya menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Itu mungkin yang salah satu bisa bermanfaat sampai situ ya. The meaning of life tuh ditunjukkan di film Highlander ya. Jadi misalnya kita menjadi seorang yang abadi, tapi kanan kiri kita udah meninggal, sudah nggak ada semua, itu kayak hidupnya tuh meaningless ya. Jadi apa ya sekarang kita hidup bersama kanan kiri kita siapa, itulah yang disebut makna hidup kita. Ini keren banget ya teman-teman ya. Kenapa disebut filosof, dan ya begini, berpikirnya lumayan aneh tapi ada makna lah ya. Tapi setidaknya kita ya dari sini ada hikmah lah. Hikmah artinya apapun yang kita kerjakan itu tidak selama-lamanya dan tidak harus untuk uang gitu ya, betul. Iya, nggak tidak harus perlu untuk uang. Dengan apa kita share. Kekayaan kan banyak ya, ada kekayaan budaya, kekayaan sosial, gotong royong, ada kekayaan spiritual. Ya itu hanya salah satunya lah. Salah satunya ya. Iya. Ya intinya kebermanfaat ya.
Iya, dengan kita kemanfaatan. mendapatkan orang bermanfaatkan kita setidaknya Wow. itu membuat kita menjadi lebih berharga. Iya, Kayak lebih gitu ya. bermakna sih. Lebih bermakna kayak lagu Adera dong ya. Adera. Dan sekau hari. Oke teman-teman, kayaknya udah oke obrolan kali ini. Nantikan lagi ya. Kopi Geo. Ya apapun itu podcast yang bermanfaat tentang kehidupan dan khususnya tentang kehidupan dihubungkan dengan keilmuan lah. Itu yang paling penting yang sudah mulai jarang saat ini. Kita udahin aja ya. Bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah